Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ulasan sepak bola ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia di Piala Euro 2020 yang dilaksanakan di 2021 ini dan akan berlangsung di Stadion Wembley, di mana kita sama-sama ketahui bahwa Inggris berhasil memenangkan pertandingan 1-0 menghadapi Kroasia. Seperti apa kira-kira taktiknya, strategi yang dilakukan oleh tim Inggris menghadapi Kroasia ini, dan juga Kroasia seperti apa? Maka nanti ikuti. Namun sebelum itu, subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, kemudian kasih like dan juga komennya yang oke buat saya ya, buat daripada channel ini ya. Dan dalam pertandingan ini kita sama-sama ketahui bahwa pertandingan sangat luar biasa atmosfernya ya di Stadion Wembley, dan seperti apa yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil pelajaran secara taktiknya agar kita bisa bermanfaat ilmunya. Kalau Anda ini sebagai pelatih mungkin bisa bermanfaat di dunia kepelatihan Anda. Kemudian kalau Anda ini sebagai pemain, maka akan menjadi pemain Anda ini akan jadi pemain yang oke. Dan juga ikuti ulasannya. Oke teman-teman, di depan ini adalah papan strategi yang akan kita bahas dengan formasi 1-4-3-3 adalah pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia yang dimenangkan oleh Inggris 1-0, dan ini adalah formasi daripada tim Inggris ya. Jadi Inggris di pertandingan awal ini menghadapi Kroasia menempatkan formasi 1-4-3-3. Di sini penjaga gawang ditempati oleh Pickford, kemudian di sini ada Kyle Walker, kemudian ada Stone dan juga Ming dan juga Trevor ya di kiri. Di tengahnya di sini ada ditempati oleh Mount, kemudian di sini ada Rice dan juga Griff. Depannya di kanan ditempati oleh Foden, Sterling dan Harry Kane. Formasi Inggris sewaktu memulai pertandingan adalah seperti ini, 4-3-3. Namun setelah berjalannya pertandingan, kita bisa melihatnya bahwa formasi Inggris ini akhirnya berubah menjadi seperti ini. Nah, 4-2-3-1. Bahkan dalam keadaan tertentu menjadi formasi ini tetap menjadi 4-3 demon seperti ini 3 atau 4-2-1-3 ya disebutnya. Dan juga dinamis ya, kadang-kadang bisa jadi begini. Nah, seperti ini. Bahkan dalam pertandingan tersebut Inggris juga melakukan banyak strategi variasi, termasuk bagaimana Foden juga di samping sebagai pemain sayap untuk menusuk maju ke depan maksudnya, dan juga bisa menyelang ke tengah ke sini, termasuk juga yang dilakukan oleh Sterling. Dan terbukti bagaimana gol tim nasional Inggris ini hasil daripada Harry Kane yang membuka pertahanan, kemudian Sterling yang masuk ya. Bahkan di sini Harry Kane yang ke sini, kemudian ada Sterling masuk, termasuk Harry Kane yang bisa juga ke sini, Sterling yang masuk atau Foden yang masuk. Ini formasi taktik yang dilakukan oleh tim nasional Inggris, termasuk bagaimana juga mobilitas Mount ini yang juga bisa menusuk, menyilang, diagonal dan sebagainya ke area pertahanan Kroasia ya. Memang 1-0 dilihat memang masih terlihat kurang ya dengan bagaimana permainan Inggris yang cukup bagus dalam pertandingan tersebut ya. Cuman memang dalam pertandingan tersebut setelah Inggris mencetak gol itu bahkan formasinya jadi berubah ya, kelihatan sedikit bertahan ya, karena kan memang Kroasia mencoba untuk keluar. Dan dari pelajaran ini maka teman-teman boleh kita simpulkan bahwa formasi yang kita lakukan, seumpama kalau kita membuat sebuah tim dengan formasi dasar 4-3-3, ternyata dalam pertandingannya itu sebenarnya bisa berubah ya. Bisa bahkan kita mengintrusikan salah satu pemain, kalau memang seperti ini ciri khasnya adalah juga sebagai playmaker, walaupun awalnya disimpan di gelandang kiri di 3 tengah ini, tapi kenyataannya ini bisa mengelabui lawan ya, bisa masuk sebagai second striker, mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh tim Denmark ya, dengan Eriksen-nya masuk. Nah, ini yang dilakukan oleh Mount di tim nasional Inggris. Akhirnya formasinya kembali seperti Denmark juga kemarin, Eriksen-nya di situ, dalam hal ini Mount ya kan. Ini pun bisa bergantian ya, seperti ini, bertukar posisi ya,
seperti itu untuk mengelabui daripada pertahanan lawan, dalam hal ini Kroasia yang cukup rapat sebenarnya ya. Dan juga jangan lupakan formasi itu selalu dalam era modern itu harus didukung dengan back maju ke depan ya. Dan dua gelandang bertahan ini adalah harus, kita ini punya tim, kita belajar dari Inggris, tim yang sangat solid ya, gelandang bertahannya Rice dan juga Philip, untuk mematahkan serangan-serangan daripada Kroasia yang dilakukan oleh Luka Modric. Nah, inilah gambaran yang dilakukan oleh tim nasional Inggris sewaktu menghadapi Kroasia. Di antaranya yang kita dapatkan adalah tadi bagaimana pergerakan daripada Sterling dan juga Foden yang sering mengganggu pertahanan Rusia dengan cara masuk ke area kotak penalti ya. Bahkan menggiring bola berani untuk melakukan kombinasi dengan Roy Keane di depan. Nah, ini salah satu taktik yang juga boleh kita terapkan di tim kita sebagai pelatih atau kita sebagai pemain, memposisikan yang baik benar secara taktik dan formasi. Oke, yang berikutnya ini adalah gambaran formasi dari tim Kroasia lawan daripada tim Inggris yang dalam pertandingan malam itu menampilkan formasi sama 4-3-3 ya teman-teman. Cuman memang 4-3-3-nya di sini yang dilakukan oleh Kroasia ini dalam secara taktik nanti yang dilakukan di lapangan berbeda dengan Inggris ya. Jadi kita sudah jelaskan bagaimana Inggris bermain secara taktiknya, dan ini kita coba menjelaskan taktik secara Kroasia. Kroasia dalam hal ini yang dilakukan oleh pelatih daripada Delik ini tentu dengan komposisi dulu kita sebutkan di sini ada penjaga gawang Livakovic, kemudian di bek kanannya ada Prasasko, kemudian ada Vida dan juga ada Kaleta Kar, dan juga di sini ada Gvardiol ya. Kemudian di sini ada Luka Modric, kemudian di sini ada Brozovic dan juga ada Kovacic ya. Di depannya ada Rebic, kemudian di sini ada Kramaric dan juga Perisic. Jadi maksud daripada formasi 4-3-3 yang dilakukan oleh Kroasia ini sebenarnya dia mau menyempatkan pemainnya ini, kurang lebih permainannya ini berharap Modric ini bisa naik ngatur serangan bersama Kovacic ya, dengan Brozovic sebagai gelandang bertahan. Beda dengan Inggris yang tadi kita jelaskan ya, mereka menempatkan dua gelandang bertahan dalam Philip dan Rice ya, tapi Kroasia ini tadinya bermaksud untuk bermain untuk ofensif ya dengan dua gelandang serang. 4-3-3-nya akhirnya menjadi seperti ini ya, seperti ini. Tapi memang tidak berjalan skema ini ya, tidak berjalan. Akhirnya hanya berjalan di babak kedua setelah kemasukan gol oleh tim Inggris baru berjalan skema ini ya. Ada sedikit menyerang. Yang kita tahu bahwa ball possession di babak pertama mereka kalah oleh Inggris, tapi ball possessionnya secara keseluruhan sampai babak kedua hitungannya, maka Kroasia ini mengungguli Inggris secara operan ball possessionnya. Dan di sini dalam statistik operan yang dilakukan oleh tim Kroasia ini sampai mengalahkan tim Inggris ya. Kroasia melakukan operan sebanyak 457, sementara Inggris melakukan operan 453 ya. Jadi Kroasia lebih dominan secara operannya. Dan dalam pertandingan ini tentu karena di awal-awal Kroasia ini diserang oleh Inggris, sehingga kita juga bisa belajar ya dari formasi awalnya seperti ini. Mereka 4-3-3 karena diserang, akhirnya mereka mendekati kepada pertahanannya seperti ini yang dilakukan oleh tim Kroasia ya, lebih kompak ya. Artinya karena menutup daerah yang diserang oleh tim Inggris. Ya, memang terbukti di babak pertama mereka tidak kebobolan ya, hanya menjadikan skor 0-0 walaupun Inggris sangat dominan menyerang dari berbagai arah ya. Tapi setelah mereka ini kebobolan di babak kedua di awal pertandingan, maka skema yang dijalankan yang diinginkan oleh Delik ini dicoba dijalankan ya. Bahkan Perisic ini dicoba lebih melebar, kemudian Modric dicoba untuk membantu dengan Kovacic, dan ditahan dengan dalam hal ini gelandang bertahannya dilakukan oleh Brozovic ya, agak bertahan. Dan ini gelandang bek kanannya pun disuruh membantu ke depan ya, Fresco, kemudian ada Gvardiol juga dibantu. Memang skornya tidak berubah. Dan ini cara bermain
kita bisa contoh kalau kita membuat sebuah pertandingan atau dengan tim yang kita bawa menjadi seperti ini ya teman-teman. Ya silahkan aja dicoba, dan mungkin masih banyak ya taktik variasi juga dalam skema yang sama. Dan kita tadi saya sedikit memberikan gambaran bahwa formasi 4-3-3 yang dilakukan oleh Kroasia ini seperti tadi dijelaskan sebenarnya sama dengan Inggris ya, formasinya 4-3-3. Tapi dalam kenyataannya tadi saya sudah gambarkan bahwa yang dilakukan oleh tim Inggris ini berbeda akhirnya dengan Kroasia. Kalau Kroasia dengan 4-3-3-nya ini adalah seperti ini dalam nyerangnya, meninggalkan satu gelandang bertahan. Tapi kalau tadi Inggris tadi sudah dibahas, Inggris itu dari Mount itu akhirnya naik meninggalkan dua gelandang bertahan ya, lebih safety ya Inggris. Nah, jadi teman-teman boleh mau pilih nih nanti dalam timnya masing-masing cara formasi 4-3-3 dengan cara dan pemain yang kita miliki. Apakah kita mau dukung penyerang kita yang tiga ini dengan satu gelandang serang saja dengan dua gelandang bertahan walaupun formasinya awalnya seperti ini, atau kita mau dukung aja gelandangnya naik dua dengan tiga penyerang itu ditambah dua back lagi dari sayap. Silahkan lanjut teman-teman melaksanakan taktik ya, silahkan, tergantung juga tim kita yang miliki, tergantung juga lawan yang kita hadapi ya. Taktik itu kan menyesuaikan antara lawan dan juga tim kita sendiri, kita harus cermat ya seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana, puas ya mungkin sebagai penggemar Inggris yang memenangkan pertandingan di awal? Mudah-mudahan tambah sukses ke depannya dan kita juga bisa belajar di pertandingan tersebut. Buat fansnya Kroasia, lihat taktiknya yang luar biasa, ada semangat untuk membalas namun tidak berhasil, namun tidak menutup kemungkinan di pertandingan berikutnya is okay. Dan kita sebagai orang Indonesia yang juga belajar dalam dunia kepelatihan, dunia bola, maka ambillah satu pelajarannya di sana sehingga kita bisa mendapatkan satu ilmu-ilmu yang menjadikan Indonesia ini bisa didengar di mancanegara dengan sepak bola yang berkualitas dan beradab, berakhlak yang oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel kesayangan kita di pertandingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.